Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di Masjid Baitul Munawwarah untuk menghadiri acara pengajian umum sekaligus santunan untuk ibu-ibu para janda yang alhamdulillah dari berbagai wilayah telah datang ke tempat ini. Mudah-mudahan pulang membawa keuntungan yang ganda. Apa keuntungan gandanya? Dunia akhirat. Ilmu dan alhamdulillah. Ya. Lah bapak-bapaknya? Ilmu. Ilmu sama semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla.
Sinten? Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi dari golongan Ansor. Sa'ad bin Rabi ini adalah orang yang kaya. Salah satu saudagar di mana? Di Madinah. Sa'ad bin Rabi. Dan saking kayanya ini, dia punya rumah double, punya tanah double, punya istri double. Ya. Sedangkan Abdurrahman bin Auf datang dalam keadaan nggak membawa apa-apa. Walaupun beliau di Mekahnya kaya raya, tapi ditinggal semua. Nggak ada yang dibawa. Maka Sa'ad sebagai seorang saudara, lihat. Beliau menawarkan tanahnya. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ini saya punya 2 lahan. Kamu lihat dari 2 lahan ini yang paling subur yang mana? Yang paling menghasilkan yang mana? Kamu ambil 1 lahan. Ngontrak? Enggak, dikasih. 1. Yang kedua, saya punya 2 istri. Kamu lihat dari 2 istri ini yang lebih cantik yang mana? Dan saya akan ceraikan. Setelah itu kamu nikahi. Kalau sudah selesai apanya? Masa iddah. Ana wong kaya kowe zaman ki. Langka. Langka ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawa langka berarti tidak ada. Kalau bahasa Indonesia? Ada tapi jarang. Ya. Mungkin 1001 atau malah 1.000.001. Tapi responnya Abdurrahman bin Auf juga tidak kalah menakjubkan. Barakallahu laka fi ahlika wa ma'lik. Semoga Allah memberkahi keluargamu. Semoga Allah memberkahi hartamu. Dullani ila suq. Saya cuma minta 1 bantuan. Tunjukkan di mana pasar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Abdurrahman bin Auf itu bukan orang-orang yang aji mumpung kayak siapa? Kayak nyong karo jenengan. Ya. Itulah persaudaraan antara sesama muslim. Contoh yang lain. Yang kedua, kejadian di perang Yarmuk. Di mana saat itu setelah selesai peperangan banyak di antara kaum muslimin yang terluka parah. Dan salah satu yang bertugas untuk keliling membawa air, mencari siapa tahu ada di antara mereka yang masih bisa diselamatkan. Maka begitu keliling mendengar ada suara orang yang mengerang, kesakitan, butuh air, haus. Maka sahabat itu pun bergegas untuk membawa air itu kepada si A. Seorang sahabat yang sedang kehausan dan terluka parah. Begitu dia akan minum, dia mendengar ada suara si B yang juga kehausan dan sakit parah, terluka parah. Maka si A mengatakan, idfa'ha ilaih. Kasih air ini kepada dia. Padahal si A juga lagi kehausan dan luka parah. Begitu sampai ke si B, sudah mau minum si B, dia mendengar ada si C yang juga sedang kehausan. Apa kata si B? Idfa'ha ilaih. Dia mungkin lebih butuh, kasih ke dia. Begitu sampai ke si C meninggal. Dia balik ke si B meninggal. Dia balik ke si A meninggal. Demi untuk mendahulukan siapa? Saudara. Persaudaraan seperti inilah yang namanya bersaudara lahir batin.
Apa bedanya lahir karo batin? Lahir karo batin, bedanya apa? Lahir itu kelihatan. Batin itu tersimpan di dalam apa? Hati. Gak kelihatan. Persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan lahir dan batin. Gak cuma lahirnya tok mesam-mesem, tapi batinnya jengkelan. Ya, ini berarti senyum apa? Serigala. Ya. Jadi cuma ramah di mana? Di muka saja. Bukan seperti itu yang diinginkan dalam agama kita. Tapi persaudaraan batin tok juga nggak cukup. Harus diwujudkan dalam sesuatu yang sifatnya apa? Nyata, lahir. Karena kita nggak ngerti isi hati orang lain. Orang akan paham ketika diwujudkan dalam sesuatu yang sifatnya lahir. Berarti kancaku, sedulurku, itu maksudnya adalah persaudaraan yang menggabungkan antara apa? Lahir sama batin. Kita bahas yang mana dulu? Lahir dulu apa batin dulu? Hah? Lahir dulu apa batin dulu? Kenapa lahir di situ? Lho pondasine nopo? Ya batin. Ya. Lahir itu muncul dari nopo? Batin. Maka kita bahas dulu persaudaraan secara batin. Ukhuwah batiniyah. Ya, ukhuwah persaudaraan secara batin. Itu seperti apa? Ukhuwah secara batin. Itu adalah ukhuwah yang dilandasi di atas asas kasih sayang. Cinta. Cinta apa? Cinta kebaikan. Untuk siapa? Untuk saudara kita. Cinta itu tempatnya di mata. Di mana? Hati. Jadi kalau kita betul-betul bersaudara dengan teman kita, maka cintailah kebaikan untuk saudara kita seperti kita mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Mencintai apa? Kebaikan. Kebaikan duniawi apa ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Kebaikan duniawi contohnya nopo? Kebaikan duniawi itu contohnya adalah rizki yang lancar. Contoh yang lain apa kebaikan duniawi? Ketenangan hati, ya, bisa istirahat dengan baik, ya. Jadi kalau kita betul-betul mencintai saudara kita, maka seharusnya kita pun mencintai kelancaran rizki buat saudara kita seperti kita mencintai itu buat diri sendiri. Kita seharusnya menginginkan saudara kita merasakan ketenangan istirahat seperti kita menginginkan ketenangan istirahat buat kita diri sendiri. Kita mulai dari kelancaran rizki. Jenengan punya warung, pengen dagangannya laris? Pengen om mboten? Berarti kalau tetangga jenengan bikin warung dan warungnya pas di hadapan warungnya jenengan, jenengan harus kok beli? Jenengan harus menginginkan nopo warungnya tanggane laris. Seperti jenengan menginginkan warungnya jenengan laris. Kowe angel apa gampang? Angel apa gampang? Pol apa nek? Angel.
Dan itulah tanda kesempurnaan iman. Berarti kalau kita menginginkan warung tetangga itu enggak laris, kue tandane imane kurang. Nah. Apalagi sampai pergi ke dukun. Nah. Ben ngapa? Ben ora laris. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tidak boleh seperti itu. Keimanan kita menuntut kita untuk mencintai kebaikan. Baik itu yang bersifatnya duniawi maupun ukhrawi buat saudara kita. Seharusnya kalau kita pengen betul-betul kebaikan buat semuanya, kita doakan dia. Supaya dagangnya apa? Laris. Ada di antara jenengan yang pernah mendoakan warungnya tetangga supaya laris? Pernah? Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku wa anta bimithlin. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut. Mendoakan tanpa apa? Diketahui. Maka malaikat akan berkata, kamu akan mendapatkan seperti doa yang kamu panjatkan buat saudaramu. Contoh, tetangga kita buka apa tadi? Warung. Kemudian kita pergi ke masjid biasa, waktunya sholat, antara azan dengan iqomah, kita apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Razak, mudah-mudahan warung tetangga saya laris, berkah. Maka malaikat akan mengatakan, pada. Berarti nanti yang laris siapa? Dua-duanya. Tapi kalau doanya kebalikannya pripun? Ya Allah, moga-moga bangkrut. Ya Allah, moga-moga bangkrut. Moga-moga bangkrut, kebakaran. Ya. Malaikat juga pada. Akhirnya lorone bangkrut. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, lebih enak dua-duanya laris atau dua-duanya bangkrut? Itu yang diajarkan dalam agama kita. Ini ngomongin tentang kebaikan duniawi berupa rizki. Kebaikan duniawi berupa ketenangan, ketentraman. Saya tanya sama jenengan. Jenengan suka enggak bisa istirahat dengan tenang? Suka no mboten? Suka. Berarti kita harus berupaya agar tetangga kita merasakan hal yang sama. Yaitu bisa istirahat dengan tenang. Gak boleh ada orang mengatakan, loh kan sone-sone nyong dewek. Gak boleh. Ini kan saya sedang menghibur, lagi anak acara apa? Lagi barang gawe. Telung dina, telung bengi. Ya. Sone nganti dhuwur. Madhep ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Kan jarang-jarang. Cuma 3 hari dalam setahun. Iya jenengan 3 hari, pinggirnya 3 hari maning, pinggirnya 3 hari maning. Terus kapan kita akan istirahat? Yang lebih parah dari itu, ada festival Sonhoreg. Penduduk kampungnya disuruh ngungsi. Ini ngungsi dalam keadaan bencana berarti ini membawa bencana gitu maksudnya. Kok bisa-bisanya menyuruh orang pergi demi untuk memuaskan diri sendiri? Mana karakter seorang muslim yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah yang tidak pernah mengganggu orang lain dengan apanya? Lisannya dan dengan tangannya. Lah gue contoh nih, ngusung gawe hore gede-gede gue. Gue kanggo apa gue? Tangan. Pakai tangan. Terus di mana letak keislaman kita? Letak keimanan kita di mana? Ya. Dah.
Berarti kita harus mencintai kebaikan buat saudara kita seperti kita mencintai kebaikan buat diri sendiri. Kebaikan itu ada yang sifatnya duniawi. Sudah saya kasih contohnya tadi. Nopo? Kelancaran, rezeki, ketenangan, istirahat. Nah, sekarang kita kasih contoh. Kebaikan yang kedua. Yang sifatnya nopo? Ukhrawi. Apa itu Ustadz kebaikan ukhrawi? Salah satu contohnya adalah hidayah. Napa? Hidayah. Hidayah napa Ustadz? Hidayah bisa mengenal akidah yang benar. Hidayah bisa mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah gelem sholat. Berjamaah di masjid buat bapak-bapak. Ketika kita senang mendapatkan hidayah, maka kita pun juga harus berupaya bagaimana tetangga kita juga mendapatkan hidayah. Saya tanya sama jenengan, masih ada nggak tetangga jenengan sing mengdukun? Banyak. Upaya jenengan untuk menularkan hidayah itu kepada tetangga jenengan sudah maksimal nopo dereng? Nanti kalau kita ditanya sama Allah gimana? Di hari kiamat. Tetanggamu ke nganti seperene simber duk. Lah kok ngapa? Coba gimana coba? Nah, dimusuhi. Yang penting kan menyampaikan. Urusan dia memusuhi kita atau tidak musuh kita, urusan dia itu. Yang penting kita sudah apa? Menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita punya jawaban. Misalnya kita ditanya, tetanggamu itu kok sampai matinya masih sering ke dukun. Kamu sudah paham, itu tidak boleh. Kok dia masih seperti itu aja? Kita bisa menjawab, wahai Rabbi, saya sudah menyampaikan. Tapi dianya nggak mau menerima. Berarti antara dia dengan sinten? Allah urusannya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Pertanyaan berikutnya. Masih ada tetangga kita yang belum sholat? Jangankan tetangga. Lawong anaknya biasa sing urung sholat. Lawong ramane biungnya sing urung sholat. Lawong mertuane anak sing urung sholat. Apakah kita sudah nasihati mereka dengan cara yang baik? Kalau kita senang bisa sholat berjamaah, maka kita perlu untuk mencintai hidayah itu juga ketular kepada orang-orang yang kita cintai tersebut. Supaya mereka juga ikut sholat. Sejatinya kita, sesama muslim, itu seperti satu nopo? Satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Kaum muslimin, kaum mukminin itu dalam hal ukhuwah, dalam hal kasih sayang, dalam hal kepedulian itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Seandainya ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh akan ikut begadang. Sebagai bentuk kepedulian atas sakitnya salah satu anggota tubuh itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umpamane sakit apa? Gigi. Sing sakit apa nek? Gigi. Anggota tubuh yang lain peduli apa mboten? Tangan, ngapa? Peduli toh? Padahal tangannya sakit mboten? Mata merebes. Nangis. Mulut aduh dok. Ngerukyah. Donga. Ya, sambil dipegang tangannya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Berapa kali? 7 kali dalam Sahih Muslim. Ya.
Jadi kalau kita sakit, kata Nabi SAW, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, kemudian bacalah Bismillah berapa kali? 3 kali. Terus A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru berapa kali? 7 kali. Mulut meruqyah. Kaki berjalan. Kemana? Ke apotek, ke dokter gigi, ke puskesmas. Padahal yang sakit cuma apa? Gigi. Itulah seharusnya yang kita lakukan dengan saudara-saudara kita. Jadi nggak boleh kita cuek. Ada tetangga kelaparan, kita biasa-biasa saja. Bahkan makanan di rumah kita berlebihan sampai dibuang-buang. Mana kepedulian anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya? Dan bisa jadi Bapak Ibu yang kami hormati, adanya anggota tubuh yang sakit itu karena anggota tubuh yang lainnya kurang peduli. Contoh, gigi sakit. Itu bisa jadi pemicunya karena apa? Tangan bebeh nyikati. Berarti ketika gigi sakit, tangan harus tanggung jawab. Saudara kita ada yang belum sholat. Ada yang masih suka pergi ke dukun. Itu bisa jadi karena kita kurang peduli sama mereka. Karena kita nggak ngasih tahu mereka. Jadi kita itu satu apa? Satu tubuh. Jangan egois. Masih penting nyong dewek mlebu surga. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena kita satu apa wau? Satu tubuh. Oke. Ini persaudaraan secara apa? Persaudaraan secara batin. Dah ya. Sekarang kita pindah. Apa coba? Persaudaraan secara lahir. Ya. Persaudaraan secara batin itu penting. Bahkan itu pondasi. Tapi tidak cukup. Kenapa? Karena pondasi tok kalau tidak ada temboknya. Terus gue apa pondasi ini? Ya. Maka setelah kita mencintai saudara kita, mencintai kebaikan untuk saudara kita, setelah kita punya kepedulian buat saudara kita di dalam hati kita, maka hal-hal yang sifatnya batin itu perlu diwujudkan dalam hal yang sifatnya lahir. Contohnya Ustadz, persaudaraan yang sifatnya lahir satu, contohnya saling mengunjungi. Kenapa? Saling mengunjungi. Istilah dewek apa? Ngendong. Ya. Ngendongnya lillah. Ngendongnya lillah. Enggak cuma pas ngutang. Jadi, bones anak mertamu kayaknya mandan apa? Ya. Gege mesti kerem jaluk beras ge. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW ngendika, pada suatu hari ada seseorang berkunjung ke rumah saudaranya. Katakanlah si A berkunjung ke mana? Rumahnya si B, beda kampung. Ternyata Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat. Mengutus apa? Malaikat. Untuk menemui si A di tengah jalan. Sebelum sampai kemana? Rumahnya si B. Apa kata malaikat? Aina turid? Mau kemana? Mau kemana? Maka kata si A, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku pengen mengunjungi saudaraku di kampung ini. Jawaban siapa? Si A. Maka malaikat bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?
Kamu berkunjung ke rumahnya si B, apa ada sesuatu yang kamu harapkan dari dia? Berubah sesuatu yang sifatnya duniawi. Kayak tadi contohnya. Ngapa? Harus ngutang. Ya. Itu kan sesuatu yang sifatnya duniawi. Qala la. Apa artinya la? Tidak. Paling orang yang ngerti lah. La karo apa? Naam. Ya. Walaupun si nangam ya surah apa. Semuanya ngerti lah ya. Jawabannya apa? La. Loh. Nggak ada keuntungan duniawi. Loh, terus kenapa kamu datang ke sana? Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Saya berkunjung ke rumah saudara saya ini lillahi ta'ala. Karena aku cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, adakah di zaman ini kunjungan yang seperti itu? Langka ge bahasa pemaning ge. Coba jenengan nggak ada keperluan apa-apa. Cuma sekedar apa? Pengen ngendong. Ya. Biasanya nek berkunjung ke rumah ustadz karena apa? Ngundang pengajian. Itu lillah atau tidak itu? Kayaknya tak lillah. Jadi berkunjung sekedar pengen untuk mewujudkan kecintaan kepada saudara karena Allah dalam sesuatu yang sifatnya lahiriah. Yaitu mengunjungi. Ya. Subhanallah. Kemudian malaikat itu melanjutkan perkataannya. Fa inni Rasulullahi ilaik. Aku adalah sosok yang diutus oleh Allah untuk menemui kamu. Bayangkan. Malaikat khusus diutus sama Allah untuk menemui si A. Kenapa Allah mengutus malaikat ini? Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku disuruh menyampaikan oleh Allah kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu. Allahu Akbar. Karena engkau mencintai saudaramu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jenengan. Ada berita dari langit yang mengabarkan Allah mencintai. Wah. Wis rampung gue seluruh urusan. Kalau kita sudah dicintai sama Allah, itu berarti mesti masuk surga. Tidak mungkin Allah mencintai orang kemudian memasukkannya ke neraka. Itu tidak mungkin. Berarti itu sudah jaminan surga. Ya. Maka ayo kita praktekkan hal ini. Ya. Banyak di antara kita hari ini karena adanya medsos, karena adanya WA, karena adanya SMS, karena adanya telepon, mencukupkan diri hanya apa? Komunikasi secara online, nggak datang. Ya. Ada orang sakit, diapain? Dibiarkan. Cuma didoakan di mana? Di grup WA. Ya. Itu pun copy paste. Ngertos copy paste, Bak? Dure copy aku atau nganggo stiker tok. Kan wonten kan stiker itu. Cuma ya. Kira-kira kalau saya tanya sama jenengan, orang itu kalau mendoakan cuma copy paste, kira-kira diwaca apa? Hah? Apa susahnya jenengan ngetik? Kemudian semoga Allah Azza wa Jalla segera mengaruniakan kesembuhan total misalnya. Misal pakai doa yang disunahkan Nabi SAW. As'alullahal azim. Apa? Rabbal arsyil azim. An yashfiyah misalnya. Doakan. Ya. Allahumma rabban nas. Terus apa? Mudhibal bas. Ishfi. Anta syafi la shifa'a. Illa shifa'uk shifa'an. La yughadiru saqama. Apa susahnya nulis? Lah nulis kayak gitu kan cuma berapa menit? Apa orang tahu nulis kayak gue? Itu kan sebentar banget gitu loh. Cuma beda beberapa menit saja dari copy paste. Demi untuk saudara kita. Wujudkan
Syukur-syukur kita bisa nengok sekalian. Ya. Ustaz, orang cilik, orang duwe apa-apa. Ini penghalang orang suka apa? Nengok. Karena mikir, orang gawa apa-apa sih kepriwe. Sing penting gawa awake. Jadi orang itu ketika kita datang, kemudian kita bawa misalnya buah, terus bawa apa lagi? Roti. Wis sing mangan siapa sih? Siapa sing mangan? Sing nunggu. Ya. Kalau menurut saya sih mendingan apa nih? Mentahane bae. Si genah bisa nggo bayar obat. Numpuk buah, roti, apalagi. Kan dimakan enggak. Sama yang sakit. Mau dijual juga susah. Wis kowe bae. Mentahane kowe duit pira gitu ya. 1 juta apa pira. Insyaallah. Apa kata Nabi SAW? Man 'ada maridan au zara akhan lahu fillah. Barang siapa yang membesuk orang sakit. Kenapa? Membesuk orang sakit. Au zara akhan lahu fillah. Atau mengunjungi saudaranya lillah. Mengunjungi saudaranya apa? Lillah. Nadahu munadin antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maka saat itu ada malaikat yang berkata kepada orang tersebut, Tibta, engkau telah melakukan perbuatan yang sangat baik. Dan langkah-langkahmu akan diberkahi oleh Allah. Dan engkau dijanjikan untuk mendapatkan rumah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Begitu pula kata Syekh Al-Albani. Coba bayangkan. Cuma sekedar menjenguk orang sakit terus dapat apa? Rumah di surga. Purun apa mboten? Nah, berarti bagi yang golet wong mriyang. Nah, nek angel mau rumah sakit bae. Mesti ketemu. Subhanallah, saya dapat cerita ada seorang dai di Arab Saudi. Itu yang setiap hari mesti ke rumah sakit. Setiap hari mesti ke rumah sakit. Untuk apa? Mengunjungi. Pengen dapat ini. Pengen dapat apa? Rumah di surga. Dan itu gak kenal. Gak kenal. Kan orang mungkin sing apa? Sing lara. Kok si siapa? Kan orang mungkin. Oh, mesti kan matur nuwun. Mendoakan. Allahumma rabbana muzibal bas. Ishfiyan dasyafi. Senang orang itu. Ya, senang. Ya, oke. Ini yang pertama. Ukhuwah lahiriah saling apa? Mengunjungi. Saling bertamu. Ukhuwah lahiriah, contoh yang lain, saling bekerja sama. Saling apa? Bekerja sama dalam kebaikan. Ya, saling bekerja sama dalam kebaikan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bismillah. Bekerja samalah, tolong menolonglah, saling mendukunglah bil birri wat taqwa. Dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita umat Islam itu PR-nya banyak apa sedikit? Banyak. Jadi kita itu harus kerjasama. Jangan kita memikirkan masalah umat ini cuma sendiri-sendiri. Karena masalah yang dihadapi itu banyak banget. Bukan hanya banyak. Banyak banget. Ya. Dan Nabi SAW mengumpamakan kita seperti satu bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu
bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'da. Saling menguatkan. Summa syabbaka baina asabi'i. Nabi SAW untuk menggambarkan bahwa kita harus saling menguatkan. Beliau mengaitkan jari-jarinya. Jadi kalau boleh diibaratkan seperti apa? Bangunan masjid ini. Ini ada berapa bagian? Wah, 1, napa? Pondasi, 2, tiang, 3, tembok, 4, atap. Yang merasa jadi atap itu jangan sombong, walaupun di atas. Karena Anda nggak mungkin di atas kalau tidak ada tiang. Dan tembok yang begitu mewah ini nggak usah sombong. Karena Anda nggak bisa berdiri kalau tidak ada pondasinya. Sesama muslim itu harus seperti itu. Iya memang saudara kita ada kekurangannya. Sebagaimana kita juga ada kekurangannya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Akan beruntung orang yang sibuk mengurusi aib sendiri. Bukan mengurusi aib orang lain. Kalaupun saudara kita ada kekurangan, itu bukan untuk dijadikan sebagai bahan gunjingan. Akan tetapi itu dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan nasihat. Ya. Jadi jangan kita jadikan habiskan waktu kita untuk mencela sana, mencela sini. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Ya. Untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ya. Oke. Kita ulangi nggih. Ukhuwah yang sejati itu ukhuwah yang ini ngambleng nggih. Ukhuwah yang sejati adalah ukhuwah yang lahir batin. Ukhuwah batin itu yang dilandasi rasa cinta, rasa peduli kepada saudara kita. Ukhuwah lahir contohnya saling mengunjungi, terus napa? Bekerja sama dalam kebaikan. Ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Monggo. Kalau dokter itu kan yang kunjungi rumah sakit itu yang dapat tanda dokter. Oh iya. Seneng gue jadi dokter. Masya Allah. Asal niatnya kayak gue. Jadi niatnya aku nggak duit. Ya, jadi niat visit plus untuk membesuk. Ya, membesuk kemudian mendoakan. Dan subhanallah kalau dokter itu ngaji, itu pahalanya luar biasa. Iya, karena dia nggak cuma sekedar apa? Mendapatkan apa? Uang. Ya, apalagi ini ya, ide buat para dokter. Wong lara gue. Nek lagi dinasehati nang dokter gue manut. Padahal dia sudah puluhan tahun udud. Kata dokternya, Pak kudu mandek. Nek orang mandek, Pak mati. Sudah puluhan tahun manut. Padahal pengajian ustadz berbusa-busa golek ngomong. Ora digugu. Begitu dokter ngomong sekali, langsung dituruti. Itu kesempatan itu. Pahala. Ya, enggak cuma urusan rokok. Ya. Yang lebih krusial dari itu urusan sholat misalnya. Ketika berkunjung. Misal nih ya, berkunjung jam 1. Pun sholat napa dereng. Dereng Pak. Lho njenengan ngasih pengen mantun apa mboten? Nek pengen mantun kedah napa? Salat. Yang bisa menyembuhkan itu sinten? Allah. Pak dokter, Bu dokter mboten saged. Nek njenengan pengen mantun salat. Subhanallah. Bisa jadi orang itu sejak mendapatkan nasihat langsung napa? Salat. Nganti kapan?
Mari. Nganti mati maksudnya. Jadi akan sholat terus, coba pahalanya berapa? Setiap berkunjung ke kamar itu, pertanyaannya nggak cuma sekedar keluhannya apa. Apa yang dirasakan, tapi juga sampun sholat napa dereng. Itu kan luar biasa. Ya, oke. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya merasa nyes sekali dengan nasihat yang disampaikan oleh Ustadz. Tapi saya ingin menyampaikan pengalaman saya begini, Ustadz. Ketika suatu saat saya ikut pengajian terhadap seorang Ustadz tertentu, kemudian menurut saya pribadi dan seperti yang dinasihatkan oleh Ustadz, mestinya kan kita saling mencintai dengan saudara kita, apalagi seagama. Justru pada saat pengajian itu yang saya dengarkan, si Ustadz ini malah ya dalam tanda petik nguliti atau menyampaikan kekurangan atau beda pendapat yang dilakukan oleh Ustadz yang lain. Sehingga jamaah kan rasanya jadi ada resah, ada yang merasa disakiti kayak gitu. Sikap kita itu bagaimana, Ustadz? Kalau tidak datang ke pengajian itu lah, kita sama-sama saudara se-Islam gitu ya. Ada pengajian di dekat rumah kita, masa tidak datang? Tapi ketika kita datang, aduh, penyampaiannya kok seperti nyajak-nyajak kayak gitu, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita adalah bersikap kritis. Bersikap apa? Kritis. Kritis siapa? Kritis siapa? Tidak gampang menelan mentah-mentah, alias jangan langsung diterima. Muslim itu salah satu ciri khasnya itu cerdas. Cerdas itu menganalisa apa yang dia dengarkan. Oke benar, oke salah gitu loh. Oh nek salah berarti rosah diikuti. Nek benar yo diikuti. Itu Muslim itu kayak gitu. Nah sekarang Ustadz yang tadi itu sedang membahas Ustadz lain. Seakan-akan kayak mengkritik Ustadz lain tersebut. Ya sekarang pertanyaannya, yang dikritik itu dalam hal-hal yang memang harus dikritik atau tidak? Misalnya ya, tidak semua yang dilakukan orang lain itu yang berbeda dengan kita itu harus kita kritik. Karena perbedaan itu ada dua macam. Ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Perbedaan prinsip. Perbedaan apa? Prinsip. Dengan perbedaan yang sifatnya tanawwu'. Bukan hal yang prinsip. Kalau istilah bahasa fikihnya itu adalah perbedaan dalam hal ijtihadiyah. Yang masing-masing wonten napa nek? Dasare lan dalile. Berarti ada berapa macam? Ada dua. Perbedaan prinsip sama tidak prinsip. Kalau itu perbedaan prinsip, contoh tauhid sama syirik. Prinsip bukan? Prinsip. Islam kufur itu prinsip. Sunnah bid'ah itu prinsip. Taat maksiat itu prinsip. Kebenaran kesesatan itu prinsip. Kalau yang dimaksud dengan Ustadz ini mengulik ya sesuatu yang sifatnya prinsip, ya harus disampaikan. Tidak boleh tidak disampaikan. Ahli ilmu itu punya amanah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Amanah itu adalah la tubayyinunna linnasil haqq. Kewajiban untuk menjelaskan apa? Kebenaran buat umat manusia. Kalau memang itu syirik ya harus dikatakan apa? Syirik. Gak boleh kita itu dalam hal-hal prinsip sikapnya apa? Abu-abu. Abu-abu itu tidak boleh. Yang ada hitam sama apa? Putih. Ini kalau yang dimaksud perbedaan dalam hal prinsip. Tapi kalau yang dimaksud adalah perbedaan dalam hal-hal yang tidak bersifat prinsip, contohnya masalah ijtihadiyah. Masalah yang masing-masing punya apa? Dalil, punya dasar.
Maka dalam hal ini, kalaupun akan membahasnya, maka tidak boleh dengan cara yang menjatuhkan saudara kita. Menjelek-jelekkan saudara kita itu tidak boleh. Karena dari dulu para ulama kita pun juga terjadi apa? Perbedaan. Ya, dalam hal-hal yang tidak prinsip. Ya. Contoh yang paling mudah yang sering saya sampaikan. Masalah kunut subuh. Masalah apa? Kunut subuh. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Masing-masing itu punya argumen, punya dalil. Yang pakai kunut juga ada dalilnya. Masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Hadis riwayat Abu Dawud. Loh, gue kan dhaif Ustaz menurut jenengan. Menurut jenengan dhaif. Tapi menurut orang lain sahih. Dan tidak sedikit ulama yang mensahihkan. Ibnul Mulaqin mensahihkan. Itu ulama pakar hadis. Dan juga ada ulama yang mentaifkan. Ibnul Jauzi mentaifkan. Berarti di sini kita harus berlapang apa? Dada. Saya pribadi, kalau sholat di belakang imam yang kunut, aku melu kunut. Temenan gitu. Para basa-basi. Tapi kalau saya ngimami, saya nggak pakai kunut. Ini namanya tepo seliro. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan juga para ulama yang lain. Itu mengajarkan seperti itu. Saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Dalam hal-hal yang termasuk masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah ini napa Ustaz? Masing-masing punya apa? Dalil. Dan dalilnya sama-sama kuat. Jadi ngaten. Ya, jadi begitu. Harus bersikap kritis. Monggo ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, orang pada kondisi tertentu mengalami sebuah gangguan pipis. Ketika sudah wudu, ini mau sholat, kemudian beranjak dari tempat wudu saat terasa Keluar. Kemudian wudu lagi. Begitu seterusnya. Ini bagaimana solusinya? Ya. Kemudian itu yang pertama. Ya. Yang kedua, disunahkan ketika akan tidur itu baca dzikir dulu lah ya. Dzikir dulu. Sudah wudu, kemudian dzikir. Nah, baru berbaring beberapa saat, kemudian kentut. Nah, kemudian wudu lagi. Padahal sebelumnya itu kan sudah rasa ngantuk dan sebagainya. Ketika wudu lagi, maka ngantuknya hilang. Nah, ini kami sampaikan di grup tambak mengaji, tapi belum ada yang menanggapi itu. Nah, ini mau ketemu Ustaz untuk mohon penjelasannya. Apalagi yang baru operasi prostat itu kan ada jarak 1-2 pekan lebih, itu kan gampang sekali kencingnya terus itu. Nah, mohon penjelasan bagaimana pelaksanaan ibadahnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita jawab satu-satu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan orang yang selalu buang air kecil? Baru wudu, kerasa keluar lagi. Baru wudu, keluar lagi. Jadi ini perlu dibahas secara detail. Ya. Jadi ada kondisi real, ada kondisi tidak real apa? Perasaan. Ilusi. Nah, ada kondisi real, ada kondisi ilusi. Kita bahas yang mana dulu? Iya, dua-duanya dibahas, tapi mana dulu gitu loh. Real dulu atau yang ilusi dulu? Hah? Ilusi, oke. Manu sing takon. Wong jeneng ora takon. Ilusi dulu. Ilusi ini diistilahkan dengan was-was.
Apa? Was-was. Kayane ngalami sesuatu padahal tidak. Ini kondisi was-was ini, cara menanganinya dengan diabaikan. Diapakan? Diabaikan. Karena memang tidak ada. Karena memang tidak ada. Itu cuma cara setan bikin kita capek. Wis wudu, kayaknya ngentut ya. Padahal tidak. Makanya kata Rasulullah SAW, hatta yasma sautan au yajida rihan. Jangan kamu mengulang sholatmu atau membatalkan sholatmu atau mengulang wudumu kalau kamu mengalami kondisi seperti itu sampai engkau mendengar suara atau mencium bau. Mendengar apa? Suara apa? Ya tergantung. Ada sing dut, ada sing pes. Pokoknya suara. Au bau. Suaranya ndak ada tapi ambune sekamar. Ya bareng mangan dok asin gitu. Ya. Intinya apa? Intinya Nabi ngajari kita jangan terjebak dengan was-was. Oke, ini adalah yang sifatnya ilusi. Yang kedua, yang sifatnya real. Yang sifatnya real itu berarti nyata. Benar-benar pipis, benar-benar kentut. Dan itu tidak bisa ditahan. Di dalam kitab fikih, itu diistilahkan dengan salasul baul. Apa? Salasul baul. Yaitu air seni atau buang air yang nggak bisa ditahan. Dalam kondisi seperti itu, kata para ulama kita, yang penting sudah wudu. Sudah wudu. Kok kemudian keluar lagi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dikiaskan dengan orang yang istihadhah. Beda dengan haid ya. Istihadhah itu beda dengan haid. Istihadhah itu darah yang selalu keluar karena gangguan kesehatan, karena penyakit. Nah, itu cukup jenengan pakai popok saja. Pampers. Supaya apa? Supaya tidak kemana-mana. Ya, supaya tidak kemana-mana. Tidak ngotorin apa? Karpet masjid. Ya, oke. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua. Ada orang pengennya tidur dalam keadaan suci. Tapi kemudian baru wudu baca doa terus kentut lagi. Wudu lagi malah orang bisa turun. Itu bagaimana? Kembalikan hukumnya apa? Wudu sebelum tidur hukumnya sunnah. Bahkan ketika dia tidak lakukan, tidak dosa. Kalau dia lakukan kemudian terulang-ulang seperti itu mengakibatkan dia susah tidur, malah nanti subuhannya jadi telat. Nah, padahal subuhan hukumnya apa? Wajib. Jelas. Coba dikembalikan. Sunnah sama wajib. Mana yang harus diprioritaskan? Jawabnya yang wajib. Ngaten nggih? Ada yang lain? Tadi kan di sini. Oh nggih. Sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan ini berkaitan dengan materi bahwa bagaimana ketika di dalam persaudaraan atau bertetangga mungkin atau seduluran gitu ya. Kita mendapati kekurangan orang lain atau kekurangan kita juga mungkin didapati sama orang lain. Kemudian sebagaimana kita ketahui kan dilarang untuk saling menggunjing gitu ya. Itu sikap yang tepat seperti apa? Kemudian ada sabda Nabi yang menyebutkan unsur akhaka dzaliman au madluman. Kalau menolong orang yang dizalimi mungkin sudah mafhum ya kita semuanya. Tapi kalau bagaimana mengimplementasikan ya untuk
unsur akhaka dzaliman, menolong orang yang zalim gitu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Okay. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat teman kita, saudara kita, dan seterusnya berbuat salah, misalnya itu adalah, kesalahan itu kan ada dua macam, gitu. Ada kesalahan yang sifatnya urusan pribadi sama kita. Ya, ada kesalahan yang sifatnya penyimpangan dalam pemahaman atau perbuatan maksiat, gitu ya. Ada dua macam kesalahan itu. Yang pertama, kalau itu kesalahan sifatnya pribadi. Misalnya dia nggak mau senyum sama kita, ya. Terus kemudian kita salami, dia nggak mau apa? Jawab. Atau ketika kita lagi sakit, dia nggak mau nengok. Itu kan sifatnya pribadi. Hablum minan nas. Kembalikan kepada hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan sampai kita mencintai kebaikan untuk saudara kita seperti kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah Al-Badr, ketika beliau menjelaskan hadis ini, salah satu poin yang beliau sampaikan adalah terkait dengan ini. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, apa yang kita inginkan dari orang itu? Dendam atau maaf? Maaf. Maka lakukan itu. Itu implementasi dari hadis tadi. Kita berbuat salah sama si A. Kita pengennya si A itu memaafkan. Bukan membalas, menyimpan dendam. Maka yang harusnya kita lakukan saat orang lain berbuat salah adalah memaafkan. Itu kalau kesalahannya terkait dengan apa? Urusan pribadi. Hablum minan nas. Adapun yang kedua, kesalahan itu kaitannya dengan hablum minallah. Dia melakukan kesalahan, sholatnya orang benar contohnya. Ya, tidak tumak nina. Atau dia masih pergi kemana? Ke dukun, masih nyajen. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah nopo? Menasehati dengan cara yang benar. Menasehati dengan cara yang benar. Jadi nggak cuma menasehati, tapi harus nopo? Caranya benar. Menasehati dengan cara yang benar itu bagaimana? Bukan dengan mempermalukan. Mempermalukan itu nopo, Ustaz? Khutbah Jumat. Khutbah nopo? Jumat. Contoh. Kemudian berbicara tentang wajibnya tumak ninah ketika sholat. Jadi jamaah sekalian, tumak ninah itu hukumnya rukun. Wajib harus kita tunaikan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, sholat kita tidak sah. Kayak contohnya Pak Anu kayak. Oh, kayak. Saya tanya, itu nasihat atau mempermalukan? Malu. Sampai ulama kita itu mengarang sebuah buku judulnya Al-Farqu Bainan Nasihati wat Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan mempermalukan. Ya. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, kalau kasih nasihat, sampaikan secara personal. Face to face. Bahasa sekarang japri. Wapri. Bukan di grup. Ya. Itu yang mestinya dilakukan. Nggih. Ada yang lain? Monggo, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Tat. Ini berkaitan dengan kancaku sedulurku. Kemudian juga ada ukhuwah yang bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tentunya dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering tidak punya kemampuan untuk memberikan koreksi pada teman kita. Contohnya di saat kita sekarang di kajian ini, kaitannya dengan Ustadz, saya senang sekali ya, berarti Ustadz bisa mengistiqomahkan, memberikan contoh bagaimana memelihara jenggot.
Nah, teman-teman kita yang sudah pada ngaji, pada ini, saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan itu. Barangkali Ustadz mohon bantuannya. Karena apa? Itu ternyata juga sebuah kewajiban, bukan sebuah hal yang dianggap aneh dari ajaran Rasulullah. Nah, saya melihat dari sini, mudah-mudahan pulang dari kajian Ustadz ini bisa ada perubahan untuk bisa memelihara jenggot yang sudah masih pada tumbuh. Sayang tidak ada penjelasan, pengen penjelasan tapi enggak ada. Nah itu mohon maaf, bagaimana cara menyampaikan jazakallahu khair atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya jenengan itu merasa nggak punya kemampuan, misalnya kok terus takoni dalilnya apa gitu. Kan bingung kalau nggak punya nggak punya amunisi gitu kan. Ya. Kalau jenengan merasa seperti itu, ya lakukan seperti yang jenengan sekarang lakukan. Tolonglah. Berarti sih ngomong siapa? Ustaz. Ya, kata Rasul SAW, u'ful liha. Nabi SAW mengatakan apa? U'ful liha. U'ful liha itu artinya adalah peliharalah jenggotmu. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu ibadah yang sebenarnya nggak butuh biaya. Irit. Dan ini bisa kita nikmati seterusnya. Justru malah kalau kita cukur metu duit. Iya kan? Kudu mengendi? Salon. Nah orang nang omah ya kudu tuku silen. Ini cuma u'ful liha, biarkan jenggot. Dapat pahala. Salah satu sunnah yang sangat ringan. Ya. Paling-paling beratnya itu adalah mendengar apa? Omongan orang. Ya paling itu saja sih masalah. Ya, hanya itu saja. Ustaz, kan tetap butuh biaya Ustaz melihara jenggot. Ngapa sih? Lah kayak tuku minyak apa? Minyak apa sih? Jangan sebut merek. Kata siapa harus pakai minyak? Setukule bae. Ya umpam kita ini enggak seperti orang Arab. Pancen kursus menetok ya wis. Tinggal dibiarkan aja. Ya. Paling-paling cuma komentar orang saja. Ya. Komentar orang itu enggak usah dipedulikan. Saya pernah nyampaikan di sini nih. Judulnya apa Jajal? Omongan orang. Napa? Omongan orang. Jadi omongan orang itu dilihat, omongannya ini bermutu atau tidak bermutu. Kalau bermutu didengerin, kalau tidak bermutu diapakan? Diabaikan. Ya, itu seperti itu. Tadi ada sinyal dari anak saya tadi. B, lihat tuh, udah jam segitu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.